Masa kecil adalah masa yang indah. Setiap hari hanya menghabiskan waktu untuk bermain, tak pernah sedikit pun merasakan penatnya kehidupan. Dan kenangan indah bersama nenek dan kakek kala mereka masih ada, begitu sangat mengharukan. Dan terkadang ketika mengingat masa lalu itu, tak jarang ku meneteskan air mata. "Nduk, sini Nduk, sama Mbah Kakung," ucap Mbah yang penuh dengan kasih sayang kepada semua cucu-cucunya. Ya, kenangan indah itulah kenangan bersama nenek dan kakek semasa mereka masih ada. Namun kini hanya tinggal kenangan. Ya, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang semasa hidup kakek dan nenekku. Ya, perkenalkan, namaku Fitri. Aku adalah anak tunggal yang tinggal di sebuah desa terpencil. Aku masih mempunyai seorang kakek dan nenek dari ibuku yang rumahnya hanya berjarak sekitar 10 menit dari rumahku. Aku pun biasa memanggil simbahku dengan sebutan Mbah Kakung untuk mbah laki-laki, dan Mbah Uti yang kupanggil untuk panggilan mbah perempuan. Kala itu aku masih menjadi seorang mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi. Mbah Kakung dan Mbah Uti pun tidak pernah mau tinggal bersama keluargaku dan bersama keluarga pakdeku. Tentu karena katanya mereka masih sanggup untuk tinggal berdua saja di umur 62 tahun. Dan pekerjaan sehari-hari mereka berdua, ya Mbah Kakung dan Mbah Uti adalah seorang petani biasa. Jika pagi buta, Mbah Uti menjual sayuran di pasar, dan jika sudah pulang dari sawah, mereka berdua pun selalu ngarit atau mencari rumput untuk pakan sapi yang dipelihara. 1 minggu sekali aku pasti ke rumah Mbah Uti dan Mbah Kakung untuk sekedar mengunjungi mereka dan juga untuk melepas rasa rindu bersama-sama dengan mereka. Setiap kali aku ke sana, aku pun selalu dimasakkan ayam semur, dan itu adalah sebuah makanan terenak dan terlezat yang pernah aku makan. Serius, rasanya enak banget. Dan rumah Mbah Uti dan Mbah Kakung itu berada di pinggiran hutan. Ya, bisa kubilang itu adalah hutan karena banyak sekali pohon bambu, pohon besar, hingga matahari pun sulit menyentuh tanah depan mereka. Suasana seperti itu membuat rumah mereka sangat singuk, jauh dari keramaian dan terkesan angker. Ditambah kamar mandinya berada di luar rumah yang jaraknya sekitar 20 meter. Bahkan untuk sampai di kamar mandi, Mbah Kakung dan Mbah Uti harus menuruni anak tangga. Bisa membayangkan sendiri rumah Mbah Uti dan Mbah Kakung karena kiri, depan, belakang banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon besar. Ya, rumah yang sangat tua, dan hanya terdengar suara hewan yang menemani ketika sudah mulai masuk malam hari. Dan lampu yang digunakan adalah lampu pelentong atau lampu bohlam yang berwarna kuning itu, menambah suasana menjadi sangat suram. Silsilah keluarga ibu, sebenarnya ibuku ini masih mempunyai adik, tetapi ia meninggal ketika berumur 10 tahun karena sakit demam panas. Kata ibuku, dulu adiknya sakit panas dan panasnya sangat tinggi, lalu mungkin tubuhnya tidak kuat dan akhirnya meninggal dunia. Nah, urutan dari anak-anak Mbah Kakung dan Mbah Uti adalah yang pertama Pak Dejono, Pak Deparmin, ibu dan adik si ibu yang sudah meninggal dunia yang bernama Widarti. Dan ada satu lagi adik ibu yang meninggal dalam kandungan atau keguguran. Jadi jumlah anak Mbah Kakung dan Mbah Uti itu harusnya ada 5. Dan sekarang yang masih ada hanyalah Pak Dejono, Pak Deparmin, dan ibu saja. Cerita ini dimulai ketika aku akan memasuki semester 2. Jika ada sesuatu mengenai Mbah Kakung dan Mbah Uti, maka Mbah Kakung akan ke rumah tetangganya yang mempunyai HP lalu memintanya untuk menghubungi ibuku. Dan saat itu sekitar pukul 7 malam, aku baru saja pulang dari kampus. Saat itu ibu bilang kalau Mbah Uti sakit dan besok sore mau ke rumah mereka.
Dan pada saat itu, ibu pun langsung membuka HP lalu membaca SMS yang telah dikirimkan dari tetangga Mbah Kakung. Dan isinya adalah, Mbak Yanti, ini tadi Simbah menyuruhku untuk SMS. Katanya Mbah Uti sakit, sampean disuruh untuk ke rumah besok. Ya, itulah SMS dari Pak Alik Tarjo. Pikiran ibu kala itu mungkin saja Mbah Uti hanya masuk angin biasa atau terlalu lelah bekerja di sawah sehingga mengalami sakit, dan keesokan harinya pun aku, ibu, dan bapak langsung berangkat ke rumah Simbah dan sedikit menanyakan keadaan Mbah Uti kepada Mbah Kakung kala itu. "Pak, Simbok sakit apa toh?" tanya ibu kepada Mbah Kakung. "Itu loh Yan, mbokmu mau ke kamar mandi kemarin, terus jatuh pas mau turun. Nah, kakinya sakit tuh sampai sekarang," jawab Mbah Kakung. "Walah pak, Simbok itu kecapean di sawah mungkin. Wong bapak sama Simbok itu kan sudah sering dibilangin sama anak-anaknya, sama Yanti juga, panggah ngeyel terus. Bapak sama ibu itu kan sudah tua. Mbok yo di rumah saja toh, ndak usah laki-laki kerja di sawah," kata ibuku terlihat sedikit kesal. "Walah Yan, masih kuat bapak itu sama si Mbok. Mbok yo biarin toh ke kegiatan Mbok sama bapak, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain juga kan. Udahlah, sana jenguk dulu si Mbokmu itu tuh, dari pagi nanyain kamu terus tuh. Yanti nggak datang-datang katanya." Mbah Kakung berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku dan ibu pun lalu bergegas ke ruang tengah yang sekaligus menjadi tempat tidur Mbah Uti. Sedangkan bapak dan Mbah Kakung sedang ngobrol di teras depan rumah. Mbah Uti yang kala itu sedang tertidur, kupanggil lirih agar tidak membuat ia terkejut. Mbah Uti, ini loh Fitri dateng," kataku. Tapi Mbah Uti belum juga bangun. Mbok, ini loh Fitri datang nih loh Mbok." Sekali lagi aku memanggilnya, ku coba goyang-goyangkan badannya, dan tidak lama kemudian Mbah Uti pun terbangun lalu menyuruhku untuk membuatkan minum sendiri karena kakinya sedang sakit. Aku melihat ibuku terlihat sangatlah sedih ketika menatap Mbah Uti kala itu. Ya, bagaimana tidak sedih ketika melihat orang yang melahirkannya kini tergeletak lemas di hadapannya. "Duk, sudah dari tadi kamu?" tanya Mbah Uti kepadaku. "Baru saja Mbah, ini loh aku sama ibu sama bapak," jawabku kembali. Ya wis, sana buat minum sendiri yo. Buatin juga buat bapakmu itu loh." "Mbah, sudah ndak bisa jalan Duk, kakinya sakit," kata Mbah Uti yang kala itu benar-benar membuatku merasa sedih. Lalu Mbah Uti pun menceritakan kronologi kejadiannya yang membuatku sedikit seperti ada keganjilan di sini. Dan disinilah dimulai teror demi teror yang dirasakan Mbah Uti hingga ia meninggal dunia. Ketika ingin buang air kecil, Mbah Uti berjalan ke arah kamar mandi. Saat itu ia berjalan sewajarnya, tetapi ketika ingin menuruni anak tangga, tiba-tiba saja kaki Mbah Uti kala itu seperti ada yang memegang hingga membuat Mbah Uti terjatuh dari atas. Nah, pikirku kala itu hanya tersandung akar pohon yang karena tahu sendiri ya, rumah mbahku ini seperti di tengah hutan. Lalu saat itu Mbah Uti pun teriak-teriak meminta pertolongan. Tapi saat itu benar-benar tidak ada yang mendengar, dan selang 1 jam kemudian Mbah Kakung baru kembali dari sawah dan langsung menolong Mbah Uti yang saat itu sudah tergeletak di tanah. Dan mendengar kronologi cerita dari Mbah Uti, aku pun lalu berinisiatif untuk mencoba pergi ke kamar mandi dan mencoba untuk berjalan dari atas ke bawah. Kala itu ketika aku lihat medannya tidak ada akar pohon yang melintang, di anak tangga itu pun dan aku pun punya pikiran bahwa Mbah Uti kala itu tersandung kakinya sendiri. Ya, seperti itulah pemikiranku. Tentu namanya juga orang yang sudah tua, jalannya saja sudah tidak seperti dulu.
begitu pikirku. Lalu kami pun di rumah Simbah cukup lama. Sehabis maghrib kami pun pulang karena takut kemalaman di jalan. Jadi budaya di rumah Simbah adalah jika habis maghrib kami pun harus sudah masuk ke dalam rumah karena memang di sekitaran sangatlah sepi. Dan singkat cerita, setelah sekitar semingguan, Mbah Uti pun akhirnya sudah sembuh. Akan tetapi kekuatan berjalan cepatnya tiba-tiba saja menghilang. Dan 1 minggu kemudian aku pun kembali berkunjung ke rumah Simbah untuk mengantarkan stok makanan. Kala itu aku bersama ibu, dan ketika kita tiba sampai di rumah Mbah Uti, saat itu Mbah Uti akan mandi di kamar mandi di bawah dengan membawa ceret yang berisikan air panas. Aku pun menuntun Mbah Uti supaya kejadian kemarin tidak terulang lagi. Lalu tiba-tiba saja Mbak Lisa, ya Mbak Lisa ini adalah anak dari Pak Dejono. Kala itu tiba-tiba saja SMS ke aku. Fit, di mana kamu? Mbak mau ngantar makanan ke tempat Mbah, ucap Mbak Lisa. Aku di rumahnya Mbah, Mbak. Bentar lagi juga mau pulang kok, jawabku. Ya wes, nanti kalau udah sampai rumah, itu aku mau cerita sesuatu kepada kamu, balasnya kembali. Alah, paling mau curhat tentang pacarnya, gerutuku di dalam hati. Lalu aku dan ibu pun lalu pamit pulang karena memang saat itu sudah sore dan melihat kondisi Mbah Uti yang sudah sehat membuat kami semua pun menjadi lega. Dan sesampainya di rumah, Mbak Lisa ternyata sudah datang. Lalu aku pun ditarik dan dia mulai bercerita. Setelah mendengarkan cerita dari Mbak Lisa, sontak aku pun terkejut, langsung teringat pada kejadian Mbah Uti yang terjatuh. Apakah ada hubungannya? Dan selang 1 hari kemudian ibuku dikabari kembali oleh Pak Lek Tarjo. Katanya Mbah Uti jatuh lagi. Ya, jatuh ketika pulang dari sawah. Dan ibu pun langsung mengajak bapakku kali ini untuk menjenguk Mbah Uti karena malam hari kesananya. Ya, semoga saja tidak ada apa-apa. Doaku di dalam hati. Aku saat itu hanya menerima cerita dari ibu, kronologi kejadiannya. Itu loh Fit, mbahmu itu kemarin tuh jatuhnya itu gantian tengkurap sekarang. Nah, katanya kaki Simbah itu kayak ada yang narik dari belakang pas mau naruh rumput di dekat kandang sapi. Cerita ibu yang didapatkan dari Mbah Kakung. Terus keadaan Mbah gimana Bu? Tanyaku penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa Fit, cuma lebam saja di kaki dan di jidat. Besok mau dipijat sama bapakmu, kata ibu kala itu menenangkan. Dan Pak Dejono saat ini berada di Kalimantan bersama istri barunya. Sedangkan Pak De Parmin yang rumahnya dekat dengan rumah Simbah tidak pernah sekalipun menyuruh Simbah. Apa yang telah terjadi sebenarnya aku pun juga tidak tahu. Ya, apa salahnya sih jika meluangkan sedikit waktu untuk melihat orang tua yang sudah membesarkannya? Atau mungkin yang melakukan semua ini adalah aku tak mau berburuk sangka kepada siapapun. Mungkin saja sibuk dan belum sempat menjenguk saja, itu pikirku. Dan karena Mbah Uti sakit, akhirnya Mbah Kakung lah yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan masak untuk makan mereka berdua. Mbah Uti kini hanya bisa berbaring di atas kasur setiap harinya, tetapi masih bisa berjalan walaupun berjalannya sangat pelan-pelan. Sedangkan Mbah Kakung pun dengan sangat sabar merawat Mbah Uti. Mungkinlah ini definisi dari cinta mati. Setiap sore Mbah Uti pasti mandi dan masih mandi di kamar mandi bawah. Tapi lagi dan lagi Mbah Uti terjatuh dari anak tangga yang paling atas hingga anak tangga yang paling bawah. Kali ini Mbah Uti mengeluarkan darah yang lumayan banyak hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu Mbah Uti ditemukan oleh Mbah Kakung sekitar 15 menitan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, di 15 menit itulah darah Mbah Uti di lantai kamar mandi hampir membeku. Dan setelah selesai berobat, aku pun sekeluarga bergegas ke rumah sakit. Ya Allah, Mbok, kalau ndak bisa jalan tuh yo minta bantuan sama bapak toh. Atau
nggak usah mandi dulu toh. Kan jadinya begini kalau jatuh, mbok sakit kan? Ucap ibuku lalu mengeluarkan air mata menangis di hadapan si mbok. Ya, kejadian ini telah dialami oleh Mbah Uti selama hampir 3 tahun. Jatuh karena tersandung, punggungnya terasa berat, tiba-tiba saja jatuh padahal jalannya datar atau terguling tanpa sebab. Dan yang paling parahnya adalah ketika kepala si Mbah Uti sempat bocor. Kita tidak pernah menanyakan ini kepada orang pintar, tapi secara medis katanya ya hanya faktor usia saja. Tapi masa iya faktor usia bisa menyebabkan orang jatuh berkali-kali? Ibu dan bapak kala itu yang melihat Mbah Uti yang sering sekali terjatuh dari kamar mandi atau terjatuh secara tiba-tiba saat Mbah Uti sedang berjalan. Akhirnya mereka berdua pun memijatkan Mbah Uti kepada kenalan bapak. Kok auranya Simbah gelap banget yo mas? Tanya Pak Ferry. Ya, Pak Ferry ini adalah teman bapak yang memang bisa melihat hal-hal yang mistis. Gelap gimana maksudnya mas? Itu loh, seperti ada yang menutupi auranya Simbah. Ya sudahlah, aku pijit dulu, nanti tak ceritain, kata Pak Ferry kembali. Dan sekitar 2 jam Simbah dipijit. Kata Pak Ferry aura sudah mulai cerah kembali. Dan pesannya agar kita semua membuatkan kamar mandi di dalam rumah saja, agar lokasinya tidak terlalu jauh. Ada hal yang disampaikan oleh Pak Ferry kepada bapak yang amat sangatlah penting. Ternyata selama ini Mbah Uti sakit adalah karena tidak wajar. Ya, karena ada gangguan dari makhluk halus. Mas, sebenarnya sakit Simbah itu bukan karena sudah tua, tapi karena ada 2 anak kecil yang mengikutinya dari dulu. Nah, aku sendiri saat ini belum tahu kenapa anak itu terus mengikuti dan kenapa terus mengganggu Simbah sampai jatuh sakit seperti ini. Itulah penjelasan Pak Ferry hingga membuat aku dan keluargaku terkaget-kaget. Anak-anak, itu adikku pak. Tiba-tiba saja ibu mengeluarkan kata-kata itu. Adik sampean mbak? Tanya Pak Ferry kepada ibu. Iya, itu adikku. Jadi adikku itu meninggal ketika umurnya 10 tahun pak. Yang satunya keguguran. Apa itu yang mengganggu Simbok ya selama 3 tahun ini? Tanya ibuku ke Pak Ferry penuh dengan penasaran. Iya, bener itu mbak. Yang satunya itu terlihat sudah agak besar, tapi yang satunya masih kecil. Nah, yang sukanya narik-narik kakinya itu yang besar. Yang kecil ya, ini sukanya minta gendong. Ucap Pak Ferry yang menjelaskan tentang sesosok 2 anak kecil itu kepada ibu. Mendengarkan perkataan itu lantas ibu pun menemui Mbah Kakung. Mungkin Mbah Kakung menyembunyikan sesuatu selama ini hingga membuat Mbah Uti sakit sampai separah ini. Ya, makhluk halus itu memanglah ada. Mereka tidak akan mengganggu kita selagi kita tidak mengganggunya. Pak, Yanti mau ngomong sebentar sama bapak, kata ibu saat itu kepada Mbah Kakung. Oh ya wis, di teras saja yuk, biarkan simbokmu itu tidur dulu, sahut Mbah Kakung kala itu. Pak, jadi gini loh pak, mbok itu sakitnya bukan karena sakit sudah tua, tapi karena diganggu pak. Diganggu sama adik-adikku dulu yang sudah meninggal pak. Widarti, kata Mbah Kakung kala itu. Iyo, Widarti sama Sarina, bisik ibu. Loh, kok iso ganggu simbok toh? Opo sebabe? Saat itu Mbah Kakung pun sangat penasaran dan sok kala mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh ibu. Yanti tidak tahu pak. Mending sekarang kita beli bunga dan ke makamnya, yang makam Widarti dan Sarina. Ayo loh pak, mumpung Simbok itu masih tidur, kata ibu kala itu mengajak Mbah Kakung untuk ke makam. Dan tak lama kemudian terdengar suara Mbah Uti yang memanggil Mbah Kakung. Ya, mungkin untuk mengantarkannya ke dalam kamar mandi, karena memang harus dengan bantuan orang jika harus pergi ke kamar mandi karena tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kali ini berbeda. Pak,
Panggil Mbah Uti. Tiba-tiba saja terdengar suara benturan dan seperti benda jatuh. Sontak ibu dan Mbah Kakung pun langsung berlari dan mendapati di kasur kala itu sudah tidak ada Mbah Uti di sana. Mbah Kakung langsung mencari di dapur namun tidak ada, dan tiba-tiba saja ibuku menemukan Mbah Uti yang saat itu sudah terjatuh di tanah dengan jidat yang berdarah-darah, dan darahnya pun banyak sekali dan menggumpal. Ternyata Mbah Uti terpleset dan jidatnya terkena pojokan tembok hingga mengakibatkan darah yang keluar banyak sekali. Saat dibawa ke rumah sakit, Mbah Uti kondisinya masih sadar dan masih bisa diajak berkomunikasi. Hingga akhirnya selesai diobati dengan 15 jahitan di jidat, Mbah Uti pun langsung pingsan, mungkin karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Lagi dan lagi terpleset, ya alur yang sama ketika mereka dalam tanda kutip mengganggu Mbah Uti. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Nyawa, nyawa. Kenapa harus nyawa Mbah Uti yang selalu ia cari? Dan akhirnya ibuku dan Pak Deparmin pun sepakat untuk bergantian berjaga Mbah Uti. Karena Mbah Kakung yang sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah masih harus dibebankan untuk mengurus Mbah Uti sendirian. Nah, anehnya keluarga dari Pak Deparmin ini seperti menghindar setiap kali diajak bergantian untuk menjaga si Mbok. Ya, mau tidak mau akhirnya aku dan ibulah yang bergantian untuk menjaga Mbah Uti. Dan ketika aku sedang menjaga Mbah Uti, sering sekali Mbah Uti melemparkan senyuman kepadaku. Dan itulah yang membuat aku menangis di dalam hati. Saat itu senang sekali terharu melihat Mbah Uti tersenyum. "Duk, terima kasih banyak yo. Kamu sudah mau membantu Mbah." Tiba-tiba saja Mbah Uti berkata seperti itu kepadaku. "Iya Mbah," jawabku lirih. "Kalau diberi umur panjang, Mbah ingin melihat kamu menjadi pegawai." "Pingin sekali, Nduk," ucap Mbah Uti kala itu. Ya, siapa yang tidak tersenyum ketika mendengarkan kata-kata seperti itu di tengah teror anak-anaknya. Mbah Uti masih saja memikirkan aku sebagai cucunya. Dan dari sinilah aku pun mulai mencari tahu tentang demit itu ketika giliran ibu berjaga Mbah Uti. Kembalilah ibu menyambung pembicaraan dengan Mbah Kakung yang sempat terputus kemarin. "Pak, Yanti sudah beli bunga. Nanti kalau si Mbok sudah tidur, kita nyekar yo Pak, ke makam Widarti dan Sarinah loh Pak. Mau toh Pak?" ajak ibu kepada Mbah Kakung. "Tapi Nduk, Bapak itu sudah lupa loh Nduk makamnya di mana. Makam dua anak itu sudah hampir 10 tahun. Bapak nggak pernah nyekar." "Duh Jan, gimana toh Pak? Batu nisannya juga sudah tidak ada ya Pak," sahut ibu kembali. Dan kala itu Mbah Kakung hanya diam, ia tak bisa menjawab apa-apa. Ya, 10 tahun Widarti dan Sarinah tidak pernah dijenguk oleh Mbah Kakung. Dan efeknya adalah Mbah Uti yang sakit. Pertanyaannya, kenapa hanya Mbah Uti? Kenapa tidak Mbah Kakung juga? Dan kenapa hanya Mbah Uti yang merasakan sakit seperti ini? Dan pikiran itu selalu ada berkecamuk semua di dalam pikiranku. Ibu pun akhirnya kembali mendatangkan Pak Ferry untuk memijat Mbah Uti. Dan setelah selesai memijat Mbah Uti, Pak Ferry pun menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Sampai besok pun auranya si Mbah itu bakalan tetap gelap, karena memang sudah tertutup oleh anak-anaknya, kata Pak Ferry kala itu. "Loh, maksudnya gimana tuh Pak?" tanya ibu bingung. "Itu loh, kedua anak itu tetap bakalan ganggu si Mbah sampai si Mbah ini meninggal dunia. Kalau kita dengar suaranya si Mbah itu memang seperti orang sehat, padahal raganya sudah tidak kuat lagi," jelas Pak Ferry. "Tapi kenapa sih Pak mereka itu bisa dendam sama si Mbok?" tanya ibu semakin penasaran kepada Pak Ferry. Karena si Mbah Kakung sama si Mbah Uti itu, mereka berdua ini tidak pernah mengurusi anak kedua itu. Akhirnya mereka sakit hati, marah,
Dendam karena tidak pernah ditengok. Nah, dari situlah anak-anak yang tadinya menjaga si Mbah menjadi berbalik mengganggu, malah bahkan ingin membunuh. Keterangan yang sangat detail didapat dari Pak Ferry. Dan setelah mengetahui alasan kenapa Mbah Uti jatuh sakit, akhirnya keluarga besar dari ibu pun berkumpul dan berembuk. Di saat itu, mereka semua sepakat membuat 2 batu nisan dan diberi nama setiap hari kelahiran kedua anak itu, yaitu Widarti dan Narsih. Mereka semua harus membuatkan sesajen agar tidak mengganggu. Semoga cara ini berhasil membuat Widarti dan Sarinah berhenti mengganggu Mbah Uti. Hari demi hari terus berlalu hingga akhirnya 1 bulan kemudian. Alhamdulillah, setelah didoakan, keadaan Mbah Uti tidak lagi mengalami hal-hal aneh. Bahkan saat ini beliau makannya sangat-sangatlah sudah banyak dan auranya sudah mulai secerah dulu. Hanya saja badannya cuma bisa berbaring di atas kasur. Ya, mungkin inilah akhir dari cerita Widarti dan Sarinah. Mereka berdua akhirnya bisa menerima semua yang telah kita lakukan. Dan setelah merasa masalah sudah selesai, aku dan ibu pun tidak lagi menjaga Mbah Uti. Sudah cukup Mbah Kakung saja yang menjaganya. Di malam harinya, ibuku tiba-tiba saja bermimpi bertemu dengan Mbah Uti. Dan ketika paginya, ketika ia bangun, ia pun langsung bergegas ke rumah si Mbah. Ya, firasat seorang anak kepada ibunya. Saat ibuku datang, ternyata Mbah Uti kala itu sedang muntah-muntah. Pak, ini si Mbok kenapa? Tanya ibuku. Sedih, ya sedih itulah yang kurasakan hanya karena lupa merawat anaknya yang sudah meninggal. Mbah Uti harus merasakan sakit yang semacam ini. Mbah Uti pun juga sebenarnya tidak pernah lalai dalam menjalankan sholat 5 waktu. Tapi mungkin ini semualah yang sudah digariskan oleh Tuhan. Dan akhirnya, setelah sekian banyaknya penderitaan yang dialami oleh Mbah Uti, dari sakit yang diakibatkan jatuh dari kamar mandi, ataupun sakit karena terjatuh ketika Mbah Uti sedang jalan, dan bahkan yang mengagetkanku dan keluarga besarku, bahkan Mbah Kakung, semua itu disebabkan karena kedua anaknya yang telah meninggal tidak pernah mereka berdua rawat ataupun mengirimkan doa atau hanya sekedar nyekar ke makam kedua anak-anaknya. Namun apalah daya, manusia tempatnya lupa dan manusia tempatnya salah. Semoga Mbah Uti tenang di alamnya, diterima di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan semoga kedua anak dari Mbah Uti yang bernama Widarti dan Narsih itu tenang dan tidak mengganggu siapapun, dan tidak mengganggu Mbah Kakung yang masih ada. Dan kami hanya bisa mengucapkan selamat jalan Mbah Putri. Kami sebagai anak cucumu hanya bisa berdoa yang terbaik agar Mbah Putri bisa diterima di sisinya. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga cerita ini bisa bermanfaat sekali lagi dan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalam cerita ini, dijadikan sebuah pembelajaran dalam hidup kita. Baik, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.